oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal atau yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Faktor internal ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan gen atau disebut dengan hereditas. Misalkan jika saya menanam kacang hijau dan bibitnya bagus, maka kacang hijau yang akan saya tanam juga akan bagus karena memiliki gen yang bagus dari induknya. Jika lingkungannya juga mendukung. Dan selain ada gen, juga ada hormon. Nah, ini yang paling banyak. Hormon dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada yang disebut dengan auksin. Auksin berfungsi untuk merangsang pemanjangan batang. Kemudian ada sitokinin. Sitokinin berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Kemudian ada giberelin. Giberelin itu berfungsi untuk mempercepat perkecambahan biji dan kuncup tunas, serta berfungsi juga pada pemanjangan batang. Kemudian ada gas etilen. Kalau etilen berfungsi untuk mempercepat pematangan buah. Selain itu ada asam absisat yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan, kemudian menutup stomata selama kekurangan air. Selain itu ada asam traumalin yang berfungsi untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan kalin. Nah, kalin ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama dari zokalin yang berfungsi untuk memacu akar. Kemudian ada kaulokalin yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan batang. Kemudian ada filokalin yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan daun. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan antokalin, yaitu yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan bunga. Selain faktor internal, berarti ada faktor eksternal yang berasal dari luar tumbuhan. Faktor eksternal ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada makronutrien, kemudian ada mikronutrien. Makronutrien yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan mikronutrien nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi tetap masih harus ada untuk tumbuhan. Yang kedua berarti ada air. Air sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian cahaya. Nah, cahaya ini ada yang disebut dengan etiolasi. Etiolasi itu tumbuh cepat tanpa cahaya. Maka mungkin kalau di sekolah ada percobaan, yaitu menanam biji-bijian. Ada yang di tempat gelap, kemudian ada yang di tempat terang. Karena ini berhubungan dengan hormon auksin. Auksin itu efektif kerjanya jika tanpa ada cahaya. Tapi kalau ada cahaya, dia akan terurai atau bahkan rusak. Ya, mungkin kalian juga pernah melihat tanaman yang di tempat gelap tiba-tiba akan membengkok menuju ke tempat yang terang. Selain cahaya, ada suhu. Nah, kalau suhu berhubungan dengan enzim, dan enzim ini akan dipelajari di materi tentang metabolisme. Enzim bekerja efektif pada suhu optimum. Jadi jangan terlalu panas atau jangan terlalu dingin. Selain dipengaruhi oleh suhu, enzim juga dipengaruhi oleh pH. Dan yang terakhir, faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan adalah kelembapan. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi